Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali ketemu dengan Yudi dari YH. Kali ini saya mau cerita tentang pentingnya teman-teman yang mau bikin acara promosi, khususnya pengundian berhadiah, untuk mengurus izinnya. Kenapa penting ngurus izinnya? Kenapa jadi krusial? Kenapa jadi sebuah keharusan untuk mengundi hadiah harus ada izinnya? Karena teman-teman perlu tahu ada sanksi dengan denda ratusan juta rupiah atau hukuman penjara 2 tahun kalau teman-teman nggak mengurus izin dari proses pengundian yang teman-teman lakuin. Tapi detail-detailnya seperti apa kita akan bahas di video ini. Nah teman-teman, penyelenggaraan UGB atau undian gratis berhadiah memang perlu ada izinnya. Ada izin khusus yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Khususnya teman-teman yang menyelenggarakan undian berhadiah yang ditujukan untuk kalangan internal, misalnya untuk acara employee gathering, acara family gathering, atau misalnya teman-teman ada kelompok bermotor gitu, klub motor misalnya, bikin pengundian untuk kalangan internal, tidak dipublikasikan keluar dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan promosi dari produk, barang, atau jasa. Nah, itu nggak perlu izin. Tapi kalau teman-teman menyelenggarakan pengundian berhadiah dalam konteks untuk mempromosikan sebuah produk, sebuah barang, atau sebuah jasa, dan kemudian semua orang di Indonesia, semua masyarakat di kota tempat teman-teman tinggal, semua orang warga negara Indonesia bisa ikutan dan ada promosinya luar biasa supaya banyak orang bisa ikutan pengundian tersebut, maka teman-teman perlu mengurus perizinannya. Pengurusan perizinan ini di samping melengkapi syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan, juga ada sejumlah uang yang perlu disetorkan. Ingat ya teman-teman, uang ini bukan pajak, tapi uang ini adalah usaha kesejahteraan sosial dengan menyetorkan dana kesejahteraan sosial yang besarnya 10% dari total nominal hadiah yang disetorkan kemudian ke rekeningnya Kementerian Sosial, ke rekening Direktorat PSDBS Kementerian Sosial. Nah, dari dana itulah beberapa kegiatan-kegiatan operasional Kementerian Sosial menggunakan dana yang teman-teman setorkan dari total nilai hadiah pengundian teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan ngurusnya gimana, gini loh teman-teman ya. Sekarang itu zaman udah canggih, informasi udah terbuka luas banget. Teman-teman bisa cari informasi bagaimana mengurus perizinan pengundian berhadiah dengan gampangnya. Tapi masalahnya gini kan, kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan besar khususnya ya, mereka mungkin punya banyak staff, tapi mereka merasa bahwa staffnya itu udah punya job desk-nya masing-masing. Kadang-kadang ada yang berpikiran bahwa hal-hal yang kaitannya dengan birokrasi, dengan pengurusan perizinan, itu ribet, makan waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman yang punya pemikiran kayak gitu, perlu banget menyadari pentingnya pengurusan perizinan pada pengundian. Kenapa? Karena gini loh teman-teman. Kalau teman-teman mengadakan pengundian, kemudian tidak diurus izinnya, itu ada ancaman sanksi, di mana sanksinya luar biasa. Teman-teman terancam kena denda maksimal sampai 500 juta rupiah. Gila nggak tuh? 500 juta rupiah adalah denda maksimal untuk teman-teman yang bikin acara pengundian untuk umum, tapi nggak ngurus perizinannya. Denda 500 juta rupiah atau hukuman pidana penjara sebesar selama 2 tahun. Nah loh, 2 tahun atau 500 juta. Cuman gara-gara nggak ngurusin perizinan doang tuh teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman penting banget untuk mengurus perizinan pengundian ini. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat 2. Ya, bahaya banget teman-teman. Apa yang bisa saya kasih saran sih teman-teman, buat teman-teman yang mau bikin pengundian terbuka untuk umum, ada hadiahnya, kelihatan, dipromosiin, banyak orang yang bisa ikut, maka teman-teman harus urus perizinan pengundiannya.
Nah, kalau merasa kerepotan dengan mengurus perizinan tersebut, ada banyak banget pihak yang bisa membantu teman-teman untuk mengurus hal tersebut. Teman-teman perlu memberikan surat kuasa ke pihak-pihak tertentu yang akan membantu teman-teman mengurus perizinan dari pengundian berhadiah itu. Jadi biar nggak ada masalah, saya mau pastiin lagi teman-teman perlu mengurus perizinan pengundian berhadiah tersebut. Pengurusan perizinan tersebut nantinya juga perlu dilengkapi dengan hadirnya perwakilan dari Dinas Sosial, dari Kementerian Sosial, kemudian ada notaris yang melakukan pencatatan dan berita acara, dan juga ada kepolisian. Nah, jadi teman-teman perlu mengurus semua itu, menghadirkan semua pihak tadi ke acara pengundian yang teman-teman lakukan. Dan kalau teman-teman merasa mengurus itu adalah sebuah hal yang repot, teman-teman juga bisa minta bantuan dari kami yang ada di IHGIM. Ya, IHGIM juga bisa membantu teman-teman untuk mengurus proses perizinannya, termasuk dengan alat-alat undian, termasuk dengan aplikasi undian yang teman-teman akan pergunakan di hari H-nya, termasuk juga dengan perwakilan dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial, dari notaris, dan dari kepolisian juga akan dihadirkan pada waktu acara pengundiannya. Kalau teman-teman ada kerepotan, ingin menanyakan hal-hal tertentu seputar proses pengundian, seputar mekanisme pengundian, dan bagaimana cara mengurus perizinannya, teman-teman bisa klik websitenya IHGIM yang ada di bawah video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya dengan Yudi dari IHGIM. Sukses selalu buat teman-teman.